saya masuk Islam karena tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya gagah. Ini kalau saya dengar, tambah lagi Abu Nawas di dalam Islam. Saya masuk Islam bukan karena rayuan, karena memang nggak ada orang masuk Islam itu dirayu. Semua muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk di benua Amerika, di benua Eropa, bahkan di Indonesia, kompetensinya, keilmuannya di atas rata-rata. Benar tidaknya suatu agama bergantung kepada logika kitab suci. Saya ini kan orang dari kafir, jadi tahu persis mana nih orang-orang yang tidak suka dengan Islam, yang lurus, bayar. Dulu begitu Pak, gereja punya cara. Protestan dari Stuttgart bantuannya, Katolik dari Roma, Pantekosta, Bethel, gereja Pantekosta, aliran-aliran Pentakosta, dia dananya dari Bethel, Pinkerstrek, Nederland, kumpul semua dana itu. Dulu saya masih ingat ada yang almarhum namanya, yang suka-suka ke gereja itu, tapi udah disiksa sekarang, dikubur. Tetap masuk surga tapi benjol-benjol. Nurkolis Majid. Itu orang-orang yang suka-suka bergaul dengan kafir. Saya tinggalkan itu. Gaji yang sangat besar dari Jerman saya tinggalkan, fantastis. Dari ujung kaki sampai ujung rambut lengkap. Kemana-mana, pantofel, pakai sepatu, das, All England, semuanya serba mahal. Sekarang saya kesana kemari cuma dengan apa ini? Gamis di Tanah Abang 75.000. Nggak apa-apa, bangga saya, bangga. Dulu saya masih pendeta, lihat orang Islam pakai sorban begini, taplak meja dari mana dia pakai itu? Kurang ajar betul, bajingan betul saya dulu. Orang pakai baju gamis begini, ini kain pintu dari mana? Begitu saya masuk Islam, alhamdulillah, yang saya katakan taplak meja saya pakai, yang saya katakan kain pintu pun saya pakai. Bukan karena umat Islam yang berbisik di telinga saya, kalau tidak masuk Islam kau masuk neraka. Enggak, karena di Kristen juga meyakini surga itu, masuk surga itu hanya percaya kepada Yesus. Yohanes 3 ayat 16 itu dasar pengakuan kuat sekali orang Kristen. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, dia mengucapkan Allah tanpa lam tasjid. Jadi dia mengucapkan Allah, dia pukul rata secara versi Yus Badudu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu ayatnya masih saya hafal. Jadi orang Kristen itu mendasarkan pengetahuan keselamatan mereka terhadap ketuhanan pada diri manusia Yesus, dan tidak mudah merobohkan benteng itu. Sama dengan orang bilang begini, ada seorang mualaf di masjid di Jakarta, saya kebetulan mampir sholat, saya lihat ada mualaf memberikan tausiah di masjid, testimoni. Dia berikan kesaksian dan dia katakan, saya masuk Islam karena saya tidak percaya dengan argumen Yesus yang disalib. Kalau dia Tuhan, kenapa dia tersalib? Itu yang membuat saya masuk Islam. Ini argumen ini kalau ketemu pendeta-pendeta yang kaliber, ini argumen masih bisa dibalik oleh pendeta, dan saya sekolah barang itu sampai doktor. Kalau ada orang Islam bertanya kepada pendeta, kenapa kalau dia Tuhan dia tergantung di kayu salib? Pendeta kaliber kalau dia memang hebat, dia akan jawab, yang kami umat Kristen imani bukan ketuhanan yang ada pada manusia Yesus, tetapi keilahian yang tersembunyi di dalam manusia Yesus. Jadi argumen itu masih bisa dibantah oleh orang-orang kafir di luar sana, oleh orang Kristen. Bahkan sampai kita umat Islam ini setuju
Asumsi kita kalau Isa itu adalah Yesus, begitu kan Pak Ustaz? Yesus adalah Isa, Isa adalah Yesus. Agama Yahudi adalah Taurat kitabnya, agama Kristen Injil. Ini yang melekat dalam pengetahuan kita. Makanya pemerintah yang tidak mengerti ilmu teologi, bahkan ada kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang tidak memahami ilmu teologi, baik teologi Islam maupun teologi Kristen, dia mengatakan bahwa agama Kristen, Hindu, agama Kristen, Yahudi, dan Islam adalah agama samawi. Ini kalau munafik dengan munafik sudah bertemu, habis. Umat jadi sesat. Katanya ada 3 agama yang bersumber dari Ibrahim. Bahkan dia berdakwah di depan umat seluruh masyarakat Indonesia. Ustadz yang terkenal mengatakan 3 agama yang bersumber dari agama Ibrahim. Yang pertama katanya Kristen, yang kedua Yahudi, yang ketiga Islam. Nah, ini orang-orang yang buta teologi. Dia katakan 3 agama yang bersumber dari Ibrahim: Yahudi, Kristen, dan Islam. Yahudi kitabnya Taurat, Kristen kitabnya Injil, Islam kitabnya Al-Quran. Jadi seolah-olah Al-Quran itu beda dengan Injil, Al-Quran itu beda dengan Taurat. Sekarang tinggal timbul pertanyaan, bahkan di YouTube ada debat mu'alaf dan murtadin. Satu bukan ahli Islam, satu juga bukan ahli Kristen. Jadi mereka berdebat saling mengungguli agama mereka. Ini bukan debat dialog teologis, tapi ini dialog apologetik. Orang mengatakan Zakir Naik adalah seorang kristolog. Zakir Naik bukan kristolog. Zakir Naik adalah seorang apologet. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan, bukan eksklus. Orang yang kuat mempertahankan keyakinan di atas keyakinan orang lain, itu yang disebut dengan ilmu apologetika. Jadi kalau Zakir Naik bukan kristolog, karena Zakir Naik tidak pernah menempuh pendidikan teologi Kristen. Jadi tidak cocok kalau disebut sebagai seorang kristolog. Kutipan-kutipan ayat yang dari Bible diambil oleh Zakir Naik, dibandingkan dengan Bible, dengan Quran, Holy Quran, lalu dia padukan, dia lihat perbedaan yang begitu jauh antara langit dan bumi. Nah, ini bukan kristolog, ini perbandingan. Kalau di Kristen disebut dengan sola scripture, bahwa kebenaran itu bermula dari teori. Nah, kalau di Islam disebut dengan apokalipsis atau wahyu. Dibuktikan di antara kedua kitab ini, eksegesi, etika, logika, estetika. Ini saya agak menjelaskan ilmiah sedikit. Kenapa? Karena saya tahu bagaimana konsumsi orang Muhammadiyah. Mengukur benarnya suatu agama itu tidak berdasarkan pada asumsi atau keyakinan yang melekat pada seseorang. Tingkat fanatisme. Oh, saya fanatis beragama Kristen. Kenapa kau fanatis? Karena dari silsilah keturunan saya memang Kristen, dan saya fanatis terhadap agama Kristen. Fanatis boleh fanatis. Ada istilah kita di Indonesia, jangan fanatis buta, fanatis tapi luas. Beberapa hari ini kan saya ceramah. Saya mengatakan saya siap mati di jalan Allah. Karena melihat situasi politiknya begini, memang harus ada ustadz yang berani berhadapan dengan kematian. Itu bukan asumsi. Bukan asumsi. Karena sudah membaca banyak sekali janji-janji di dalam Al-Quran, dan sudah terbukti berdasarkan apa? Fakta historik. Ini yang disebut dengan ilmu eksegesi, etika, logika, estetika. Mengukur salah dan benarnya suatu agama harus melandaskan pada pengakuan eksegesi. Benar tidaknya suatu agama bukan dari perasaan, bukan dari asumsi. Sama dengan orang masuk Islam. Dia masuk Islam bukan karena dia bermimpi, bukan. Dijelaskan begitu jelas oleh Allah, laqad ansalna ayatim mubainatin. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Barulah wallahu yahdi
Mayasya'u ila siratim mustaqim. Barulah setelah paham dengan ayat mubainatin, ayat yang diturunkan, dijelaskan secara sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Jadi perpaduan antara strata tingkatan-tingkatan keilmuan inilah yang mendorong jiwa manusia yakin berdasarkan apa? Fakta. Begini, kalau terlalu berat saya sederhanakan. Semua argumen-argumen teori Bible Kristen tidak pernah ada footnote, tidak pernah ada catatan kaki. Kalau di Islam lengkap. Mengapa ayat ini turun? Karena pada waktu itu terjadi sebuah perkara historik, terjadi suatu peristiwa sejarah yang kita kenal dengan asbabun nuzul. Jadi orang masuk Islam nggak sembarang. Orang masuk Islam ibarat seseorang, bak seseorang diwisudahkan pada tingkat strata 1. Jadi kalau ada orang masuk Islam tanya, mana, bukan tesis Pak, mana skripsi, mana skripsimu, mana argumenmu sehingga kau yakin dengan Islam? Oh enggak, saya masuk Islam karena tadi malam saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya gagah. Ini kalau saya dengar, tambah lagi Abu Nawas di dalam Islam. Tapi kalau dia mengatakan saya masuk Islam bukan karena rayuan, karena memang nggak ada orang masuk Islam itu dirayu. Semua muhtadin, orang-orang yang mendapat petunjuk di benua Amerika, di benua Eropa, bahkan di Indonesia, kompetensinya, keilmuannya di atas rata-rata. Mereka masuk Islam karena keilmuan yang mereka pelajari, kompetensi spesialisasi ilmu yang mereka tempuh dan mereka miliki. Ternyata mereka lihat di dalam Al-Quran, oh ada. Nah, ini bagian daripada logika, bukan logika manusia. Benar tidaknya suatu agama bergantung kepada logika kitab suci. Apakah betul Bible itu adalah Injil? Apakah betul kitab suci Yahudi adalah Taurat? Barulah kita pulang, comeback to historis. Kita kembali kepada sejarah, melihat ke belakang. Apakah betul kitab sucinya orang Yahudi adalah Taurat? Apakah betul kitab sucinya orang Kristen adalah Injil? Itu yang kita kejar. Di mana peristiwa Injil terjadi? Di mana peristiwa Taurat terjadi? Jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Taurat itu adalah buku seperti ini. Dan jangan pernah ibu bapak bayangkan bahwa Injil itu kitab, karena menyebut kitab identik dengan buku. Salah. Sampai para arkeolog, ahli sejarah, mereka sudah mencari masuk ke dalam gua Qumran, tempat ditemukannya manuskrip, naskah-naskah, hingga sampai hari ini yang disebut dengan The Dead Sea Scrolls, gulungan naskah laut mati. Ustaz tahu nggak mengapa menggunakan kata laut mati? Saya 4 tahun lebih belajar di Yerusalem, Seberot, mencari tahu dalam program studi doktoral, magister, dan doktoral. Saya dengan dosen pembimbing saya namanya Profesor Dr. Willy Loloang. Konon beliau mati di Manado, orang Manado berdarah Belanda, dosen pembimbing saya. Kami menyusuri sampai ke pinggiran Sungai Yarden, kami masuk sampai ke pinggiran Koptik, 100 mil sebelah utara dari Yerusalem, Mesir. Kami datangi, kami cari tahu di mana gospel, the gospel, di mana Injil. Kata orang Yahudi, disimpan di dalam laut mati. Tahu laut mati? Kita lempar sesuatu benda di atas laut mati, benda yang berat, atau manusia yang tidak bisa berenang, kita lempar di tengah laut mati, orang tidak akan tenggelam karena kadar garamnya tinggi. Kata Yahudi, Injil itu disimpan di dalam dasar laut. Apa betul itu, Prof?
Kata profesor saya, dosen bimbing saya, jangankan kita orang Kristen, sedangkan Tuhan Yahudi tipu. Harus sistematis, harus sistematis. Karena ustadz-ustadz orang Kristen, bahkan pendeta-pendeta di luar sana, mereka menganggap kitab yang mereka pegang itu the gospel, Injil. Ambil kitab suci Kristen, lihat di depannya kalau ada Injil. Kalau kita cetakan Quran, ditulis Holy Quran. Quran ditulis Holy Quran. Wahyu, footnote-nya, begitu kita buka ayat-ayatnya, ada footnote di bawah, catatan-catatan kaki. Membenarkan sebuah perkara historik, membenarkan sebuah sejarah. No history, no truth, no truth, no theory, no theory, no science. Tidak ada sejarah maka tidak ada ilmu, tidak ada sejarah maka tidak ada kebenaran. No history, no truth. Tidak ada sejarah, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran maka tidak ada teori, dan tidak ada teori maka tidak ada ilmu pengetahuan. Percaturan logika di atas kemampuan logika, tersusunlah kata membentuk kalimat, kalimat menjadi alinea, alinea menjadi bab-bab, menjadi sebuah kitab yang kita sebut sekarang buku. Tapi dulu bukan buku. Taurat itu dalam kebenaran sejarah, Taurat itu adalah dua loh batu yang kembar yang diberikan Allah Ta'ala kepada Musa di bukit Tursina. Musa, aku berikan kepadamu Taurat ini atau itu ini atau itu ummata Muhammadin nur aini kaila yadurhum julmatani. Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Nurul Quran wa nurul Ramadan wa ma zulmatani ya Rabbi, julmatul qabri wal yaumal kiamati. Jadi ketika Allah berikan Taurat kepada Musa di gunung Tursina, bukit Tursina, Allah nubuahkan, Allah berfirman, Allah katakan dari semak-semak. Karena hanya dua nabi yang face to face dengan pencipta, hanya dua nabi yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah berikan Taurat ini, Musa Taurat, dua loh batu kembar, 5 and 5, yang disebut dalam studi teologi Kristen the 10 commandments, 10 perintah Tuhan kepada Bani Biadab, Bani Israel. Saya tidak hubungkan Israel dengan Yahudi yang sekarang, karena Yahudi yang ada saat ini gennya sama dengan orang Arab. Yahudi yang ada sekarang ini itu asimilasi antara Arabian dan Romawi. Yahudi yang ada sekarang ini bukan asli keturunan Ibrahim. Keturunan Ibrahim yang asli siang malam berdiam di Mekah. Namun walaupun demikian, para ahli termasuk Landsteiner, seorang Yahudi yang ahli golongan darah. Memang Yahudi ini kelebihannya apa? Hampir 12% piala Nobel di dunia, baik dalam ilmu matematika, fisika. Hanya garis lurus utara ke timur, utara ke barat, selatan ke timur ke barat, selatan ke utara. Orang bisa menginjak kaki di bulan. Itu teori Yahudi. Albert Einstein. Nah, Landsteiner ini adalah ahli golongan darah. Kalau tidak ada Yahudi, kita nggak tahu mana bapak kita, mana ibu kita. Ilmu genetik. Tidak ada silsilah yang identik dengan Yahudi dan Kristen. Kalau kita bicara tentang peristiwa silsilah para nabi. Oh, saya sekolah ke sana dulu, saya mengerti dulu di Israel. Saya lihat bagaimana orang Yahudi beribadah. Orang ada ustadz di Jakarta mengatakan tempat peribadatan Yahudi namanya sinagoge. Ini ustadz saya mau luruskan. Tempat ibadah orang Yahudi bukan sinagoge. Tempat ibadah Yahudi adalah Bet Tepilah. Dewan Parlemen Yahudi namanya Bet Knesset. Rumah-rumah studi Yahudi namanya Bet Hamidras. Kalau kita Hamidras itu adalah madrasah, sekolah, sama dengan Yahudi, memiliki banyak sinonimisasi dalam sebuah kosakata. Coba ya, kita umat Islam mengucapkan La ilaha illallah
Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ahad, esa, tunggal, satu. Bagaimana dengan agama Yahudi? Agama Yahudi namanya Yudaisme. Ikrar, kredo, pengakuan, syahadat mereka menyebutkan Shema Yisrael Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Ehad, ahad, sama. Pernah dengar Perdana Menteri Ehud Olmert? Ehud itu diidentikan kepada manusia yang dilahirkan anak sematawayang. Orang Yahudi kalau punya anak satu namanya Ehud. Setelah Benjamin Netanyahu, baru ada Perdana Menteri Ishak Rabin. Setelah dibunuh pengawal pribadinya Benjamin Netanyahu, kemudian Ehud Olmert. Anak tunggal, anak satu-satunya. Nah, kalau kita merujuk pada rentetan sejarah ini, ketika Allah berikan Taurat kepada Musa, lalu Allah katakan, wahai Musa, ini atau itu ummata Muhammadin. Dengar baik-baik, listen me, kata Allah, dengar saya, aku akan memberikan kepada umat Muhammad dua cahaya untuk menerangi mereka dari dua kegelapan. Maka Musa bertanya, manur aini ya Rabbi, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nuruh Ramadan. Wa ma julmatani ya Rabbi, dari dua kegelapan apa itu ya Tuhanku? Julmatul qabri wal yaumal kiamat. Ketika Allah berfirman kepada Musa tentang umat Muhammadin, tentang datangnya umat Muhammad, apakah Rasulullah sudah ada sebagai nabi pada waktu itu? Jangankan nabi, lahir pun belum. Supaya lebih dekat pemahaman ini secara teologis, kalau debat dengan kafir-kafir, makanya saya nggak pernah tanggapi di YouTube itu, Pak, karena jangankan di Indonesia, di dunia ini nggak ada kelas. Saya sekolah di sana dan tahu persis. Kalau Ustadz Somad lama di Maroko, saya lama di bangsa biadab sana. Saya ambil supaya lebih dekat lagi di dalam Quran surah As-Saff ayat yang ke-6. Wa'id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila ini rasulillahi ilaikum musaddiqalimah baina yadaya minat taurat wa basisram bi rasulil ya'ti min badismuhu Ahmad. Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, risalah, informasi tentang datangnya Ahmad bin Abdullah, Nabi Muhammad SAW, apakah Rasulullah sudah ada atau belum pada waktu itu? Waktu Nabi Isa menyampaikan nubuah, qala ini Abdullahi ataniyal kitabah wa ja'alani nabiyah. Saya ini, kata Isa, hamba Allah. Allah ataniyal kitab, memberi aku kitab. Give me Bible, give me gospel, memberi aku kitab. Wa ja'alani nabiyah, the messengers of prophets, dan mengutus aku sebagai nabi, bukan sebagai Tuhan. Jokowi berangkat ke Korea Selatan 2 minggu. Waktu Jokowi berada di Korea Selatan, istana negara kosong atau ada Jokowi? Pada waktu dia pergi ke Korea Selatan, berarti istana kosong. Yang dimaksud dengan teologi sungsang, teologi sesat, teologi berbohong, teologi menipu, itu yang dilakukan Kristen. Katanya Tuhan sudah turun dalam bentuk dan rupa ini saya kasih contoh, jangan jauh-jauh, kopi. Ini kopi dari beberapa campuran, tapi kalau kopi yang sebenarnya bukan ini. Kopi yang sebenarnya itu ada di kebun dan dia punya buah, robusta, arabica dan lain sebagainya, sesuai dengan para ahli yang akan meneliti. Kopi berarti biji-bijian kopi. Tapi kenapa ini disebut kopi? Sama dengan kita menawarkan orang datang ke rumah kita, orang yang dari Eropa, kita nggak mungkin mengatakan dalam etika bahasa Inggris kan, kalau suruh minum please drink, itu bahas drink, please drink itu kepada anak kecil ataupun kepada hewan. Tapi kalau ada tamu yang kita hormati, maka kita akan enjoy your coffee, enjoy your tea, enjoy your milk. Silakan kau nikmati kopi, silakan kau nikmati teh, silakan kau nikmati
enjoy your flight, nikmati penerbanganmu, fun, bersenang-senanglah. Dan ketika kopi ini sudah dicampur, sama dengan etika bahasa dalam Bible, dalam kitab. Karena kesulitan mencari data-data historik, kesulitan mencari data-data sejarah, akhirnya muncul ahli-ahli filsafat pada abad pertengahan. Nabi Isa sudah diangkat kurang lebih 200 tahun. Datang ahli-ahli filsafat, Matius, Markus, Yohanes, yang dipimpin oleh satu ahli filsuf doktor di bidang hukum Romawi, lahir pada tanggal 2 Masehi, menempuh pendidikan filsafat doktoral, bahkan dia pernah 10 tahun di tanah Arab. Dia katanya mengaku mendapat ilham, dialah yang mengejar semua pengikut Nabi Isa dieksekusi mati tanpa melalui pengadilan Romawi. Dengan cara apa? Disalibkan. 65 sebelum Masehi, Romawi sudah menduduki Urusalim. Romawi sudah menduduki Urusalim, atau orang awam menyebutnya Yerusalem. Jangan saudara berpikir bahwa Ustadz Yahya selama ini nggak pernah menyampaikan. Kalau saya sampaikan berat. Saya nggak mau tuh sampaikan Matius mengatakan begini, itu kan teori bohong semua. Kenapa kita ikuti? Jadi pikiran tolol kita. Makanya bukan teologi, tololo. Bukan teologi, theos and logos. Artinya bahasa Yunaninya theos Tuhan, logos kata-kata firman Allah. Yang bukan teologi, yang betul adalah tolologia. Saya begini keras ceramah ke sana kemari, orang Kristen nggak lapor saya ke pengadilan. Coba lapor saya, baru doktor saya akan muncul. Kalau cuma di masjid kan nggak usah lah sombong. Banyak orang Islam pintar, lebih pintar dari saya. Nggak usah. Ini Islam ini datanya akurat, Quran, referensi, hadis, pembenaran Quran. Jadi nggak bisa main-main dalam Islam. Kalau di Kristen omong kosong hari Minggu pagi, dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Saya bikin kok. Palsu semua nih, omong kosong, tidak ada yang betul, palsu. Lapor saja, coba lapor. Orang Kristen lapor. Oh, nggak berani lapor. Ahok cuma 1 ayat Al-Maidah, dikurung. Ini ribuan ayat. Bagaimana saya tidak tahu? Saya di atas mimbar gereja, dengarlah firman Tuhan. Bukan firman Tuhan, firman saya, Yahya dan teman-teman yang buat. Kacau. Hanya siapa yang murtad dari Islam tuh? Siapa? Iya, sudah dianggap. Jadi argumen dia, Pak, argumen keliru. Jadi rujukan, tolok ukurnya adalah kitab yang palsu, bukan Injil. Kalau Injil berarti dalam silsilah Nabi. Kalau kitab Kristen Injil berarti dalam silsilah Nabi dan dibenarkan oleh rukun iman, rukun Islam. Bukan rukun Islam, rukun iman berarti yang ketiga itu dihapus. Beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Mengapa nabi dan rasul? Karena jumlah nabi dalam Islam ada 124.000, di dalamnya termasuk 25 rasul. Rasul sudah pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Jadi ketika turun silsilah itu, ada yang ke-24 yang mempersiapkan jalan untuk datangnya Nabi kita Muhammad SAW adalah tadi As-Saff 61, Nabi Isa yang bernubuah, Nabi Isa yang berinformasi, Nabi Isa yang merisalahkan melalui kata-kata yang difirmankan Allah kepadanya. Karena Isa itu, Isa bin Maryamah, Rohul Lillahi wa Kalimatullah. Isa itu adalah Isa anak Maryam, ditiupkan dari ruh, dan dialah kalimatullah. Datang ke dalam dunia dengan cara yang spektakuler, dilahirkan tanpa konotasi seks, tanpa ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Posisi ini masih sama dengan kafir Kristen. Kristen juga percaya bahwa dia lahir, Maria mengandung tanpa melalui proses biologis. Masih sama antara Bible dan Quran, masih sama. Tapi ketika dia tumbuh, Kristen Tuhan kan, posisi daripada orang Islam tetap menjadi